Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 6003. Lin Bai membuka celah kotak harta karun dan melirik ke dalamnya, melihat siluet topeng emas, dan segera menutup kotak harta karun itu kembali. Dia menatap ayah mertuanya dengan mata bingung, apakah Anda memiliki perintah lain dari Yang Mulia? Ayah mertuanya tersenyum dan berkata, Yang Mulia berkata, benda ini terbuat dari emas Dao Huangtian, dan pemurni artefak Paviliun Tianji meninggalkan simbol pelacak dan simbol identifikasi Zhao Xingxi di dalamnya. Selain itu, benda ini dihiasi dengan lingkaran sihir yang menutupi aura, bahkan prajurit di alam Hunyuan Dao Guo pun tidak dapat dengan mudah memata-matainya. Yang Mulia meminta saya untuk memberitahu Tuan Serigala, biarkan Tuan Serigala menggunakannya dengan hati-hati, dan jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Lin Bai mengangguk. Kaisar Chu memerintahkan ayah mertuanya untuk mengirimkan topeng emas ini, jelas sudah mengetahui apa yang terjadi tadi malam. Bahkan Lin Bai menduga bahwa Kaisar Chu sudah mengetahui identitas ketiga prajurit yang mengenakan topeng emas itu. Tetapi Kaisar Chu tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia meminta Paviliun Tianji untuk memurnikan topeng yang lebih canggih untuk Lin Bai. Topeng ini terbuat dari emas Dao Huangtian, yang dapat menghindari deteksi para prajurit di alam buah Dao Hunyuan. Di antaranya, segel pelacak dan segel pengenal Zhao Xingxi, jelas semuanya bertujuan untuk menentukan lokasi Lin Bai dan yang lainnya. Terima kasih, Yang Mulia, atas kebaikan Anda. Lin Bai menjabat tangannya, dan memasukkan kotak harta karun itu ke dalam tas penyimpanan. Jika demikian, maka kami tidak akan tinggal bersama keluarga kami lagi, dan kami harus pergi ke dua tempat lain. Setelah ayah mertua Anda berkata sambil tersenyum, dia berbalik dan berjalan keluar dari istana Tian Suizong. Ingin pergi ke dua tempat lain. Seperti yang diharapkan, Kaisar Chu sudah tahu apa yang terjadi tadi malam. Tampaknya tidak ada yang bisa disembunyikan dari mata Kaisar Chu di ibu kota kekaisaran. Lin Bai dan para prajurit Tian Suizong mengantar ayah mertua Anda dengan senyum. Dan prajurit Tian Suizong dan Patriark Pan Qing juga dengan bijak tidak datang untuk bertanya apa isi kotak harta karun itu. Karena ayah mertuamu tidak mengatakannya dengan jelas, benda itu diam-diam diberikan kepada Lin Bai oleh Kaisar Chu, dan semua orang di Sekte Tian Sui tidak banyak bertanya. Setelah Lin Bai kembali ke rumah, dia mengeluarkan kotak harta karun itu lagi dan mengeluarkan topeng emas di dalamnya. Topeng yang diminta Kaisar Chu untuk ditempa oleh Paviliun Tianji hampir sama dengan topeng yang dia tempa sendiri. Pada topeng emas yang megah dan misterius itu, terukir bunga mawar yang mekar. Bahkan ukurannya pun hampir sama. Satu-satunya perbedaan, adalah keterampilan pembuatan topeng emas itu lebih tinggi daripada Lin Bai. Dan, topeng emas, ini adalah harta karun setingkat prajurit Taois terbaik. Besi suci yang digunakan untuk memurnikan topeng emas adalah, emas Huang Tian Dao, yang merupakan salah satu dari 9 besi suci di dunia iblis yang sama terkenalnya dengan emas Dewa Emas Kaisar Penguburan Naga, emas Leixian, dan emas abadi Yutian. Kaisar Chu mengeluarkan begitu banyak emas Huang Tian Dao dalam satu tarikan napas, dan menggunakannya untuk membuat topeng bagi Lin Bai, Chen Yule, dan Yi Song. Ini jelas merupakan hadiah lain. Setelah bermain-main dengan topeng emas, Lin Bai berkata, jika topeng ini tidak berguna di masa depan, jika dijual, mungkin akan laku dengan harga yang bagus. Saat Lin Bai mengambil topeng emas dan memakainya di wajahnya, seluruh temperamennya berubah drastis. Ada perasaan memaksa dan misterius yang terpancar dari seluruh tubuhnya, dan bunga mawar di topeng membuat Lin Bai terlihat sangat aneh dan terdistorsi. Jimat yang melayang di topeng secara alami menutupi aura Lin Bai. Bahkan seorang ahli bela diri di alam Hunyuan Dao Guo pun tidak dapat mengetahui identitas asli Lin Bai. Lin Bai juga menemukan bahwa ada tanda pelacak dan pola identifikasi unik Zhao Xingxi yang tertinggal di topeng tersebut. Tanda pelacak itu jelas sengaja ditinggalkan oleh Kaisar Chu. Tujuannya adalah untuk mengetahui dengan tepat di mana Lin Bai dan yang lainnya berada dengan mudah dan akurat. Apa yang kau lakukan? Setiap kali Lin Bai mengenakan topeng itu, tanda pelacak akan aktif, jika tidak, tanda itu tidak akan aktif, kecuali Lin Bai secara aktif mengaktifkannya. Adapun tanda pengenal Zhao Xingxi, itu jelas merupakan pemberitahuan identitas. Jika dia bertemu dengan seorang prajurit dari divisi Zhao Xing di masa depan, dia dapat mengetahui dari jejak pada topeng itu bahwa dia adalah salah satu dari mereka, dan apa yang terjadi beberapa hari yang lalu tidak akan terjadi lagi. Setelah membiasakan diri dengan topeng emas itu, Lin Bai melepasnya dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Topeng emas buatan Kaisar Chu dimurnikan dari emas Huang Tian Dao, yang awalnya merupakan salah satu dari 9 besi besar di dunia iblis. Jika aku mau meluangkan waktu untuk memeliharanya,
atau menggunakan orang lain untuk memeliharanya, mungkin dia bisa mencapai tingkat senjata ilahi Tai. Dan teknik pemurnian topeng emas itu sepertinya membuatku merasa familiar. Dan hanya dalam beberapa jam, emas Huang Tiandao dapat dimurnikan menjadi sebuah topeng. Melihat para pemurni di paviliun Tianji, diperkirakan sulit bagi siapapun untuk melakukannya. Lin Bai teringat seseorang dalam benaknya. Wu Chuanweng. Dari topeng emas itu, Lin Bai merasakan metode pemurnian Wu Chuanweng. Melihat seluruh paviliun Tianji, dimungkinkan untuk memurnikan emas Huang Tiandao menjadi topeng lengkap dalam waktu setengah hari, dan proses produksinya sangat bagus. Selain Weng Wuchuan, Lin Bai tidak dapat lagi memikirkan orang lain. Ibu kota kekaisaran, di Wisma Klan Nanshan di wilayah utara. Di ruangan itu, ratusan pendekar bela diri berkumpul, semuanya tampak berwibawa, dan mereka semua menatap beberapa orang. Di antara mereka, selain beberapa tetua klan Nanshan, ada juga beberapa pendekar yang mengenakan pakaian hitam dan jubah hitam, tanpa menunjukkan wajah mereka. Sekelompok orang misterius berkumpul di sini, tampaknya sedang mendiskusikan beberapa tindakan balasan. Bajingan. Sungguh menjijikkan. Tetua klan Nanshan menggertakkan giginya dan meraung, melihat rencana hampir berhasil, yang perlu kita lakukan hanyalah memaksa putra-putra dari 5 keluarga dan 7 sekte untuk bertindak. Setelah putra-putra itu dikalahkan, rencana dapat dilaksanakan dengan sempurna. Tapi aku tidak menyangka, putra-putra suci dari 5 keluarga dan 7 sekte tidak bergerak. Sebaliknya, 3 bajingan tiba-tiba bergerak dan mengalahkan lebih dari 40 pendekar dalam semalam. Biarkan semua persiapan yang telah kita lakukan sebelumnya menjadi sia-sia. Tetua ini, pemimpin klan Nanshan, bertubuh tinggi dan tegap, sekitar 2 meter, botak, dan tidak berambut. Seperti prajurit utara lainnya, ia mengenakan pakaian sederhana dari kulit binatang, memperlihatkan sebagian besar ototnya yang kuat. Aura liar primitif terpancar dari seluruh tubuhnya. Di samping tetua botak itu, beberapa prajurit berjubah dan bertopi hitam tampak diam dan murung. Orang-orang ini tampaknya bukan prajurit klan Nanshan, jadi mereka sama sekali tidak menunjukkan jati diri mereka. Tetua botak itu melanjutkan, arah angin di ibu kota kekaisaran telah mulai berubah. Awalnya menguntungkan kita, tetapi setelah kejadian semalam, angin itu mulai berpihak pada Chu. Semuanya, pikirkanlah cara. Kata tetua botak itu dengan muram. Lebih dari 40 prajurit yang dikalahkan oleh Lin Bai dan lainnya semalam berlutut di tanah dengan wajah penuh penyesalan. Ini semua kesalahan kami, tolong beri kami kesempatan untuk melakukan perbuatan baik dan menebus dosa-dosa kami. Tetua botak itu memandang dengan acuh tak acuh, aku tidak bisa menyalahkanmu atas kejadian ini. Karena kita telah membuat rencana untuk menyerang Dong Yu tentu akan membuat rencana untuk melawan balik. Itu hal yang wajar. Sekarang semuanya sudah terjadi, sekarang bukan waktunya untuk mempedulikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Sekarang kita harus mencari cara untuk membalikkan keadaan, jika tidak, semua usaha sebelumnya akan sia-sia. Tetua botak itu dengan cepat menstabilkan situasi. Jika kita mau, kita harus menemukan cara untuk membalikkan keadaan, jika tidak, semua yang telah kita lakukan sebelumnya akan sia-sia. Tetua botak itu dengan cepat menstabilkan situasi dan tidak membiarkan situasi terus memburuk. Jika Lin Bai ada di sini, dia pasti akan berseru, tetua botak ini jelas memiliki pandangan jauh ke depan. Tetua botak itu jelas tahu bahwa mereka tidak memiliki banyak rencana untuk datang ke ibu kota kekaisaran. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, akan sangat sulit bagi ratusan pendekar alam Tai Dao Guo dari wilayah utara untuk memiliki kesempatan memasuki ibu kota kekaisaran. Bahkan jika ada, setelah mereka memasuki ibu kota kekaisaran, mereka akan dipantau oleh Zhao Xingxi. Karena itu, mereka harus merebut kesempatan ini. Tetua botak itu menarik napas dalam-dalam dan melihat ke utara, sebelum kita berangkat, kita telah membuat rencana. Dan para pendekar klan Nanshan memimpin dan mendekati perbatasan wilayah timur. Jika waktunya tepat, mereka akan memulai perang dengan wilayah timur. Dan setelah kita memasuki ibu kota kekaisaran, kita akan mulai mengacaukan situasi di ibu kota kekaisaran, menciptakan kekacauan dan tekanan. Tapi aku tidak menyangka rencana itu baru saja dimulai, tetapi sudah mendapat pukulan telak. Menurut rencana klan Nanshan di wilayah utara, setelah mereka menantang murid-murid dari 5 aliran dan 7 sekte dan mengalahkan mereka semua, mereka akan menggunakan jaringan berita di ibu kota kekaisaran untuk menyebarkan berita bahwa wilayah timur tidak sebaik para pejuang wilayah utara. Berita ini akan membangkitkan kemarahan para pejuang di ibu kota kekaisaran,
Tetapi jika menyebar ke perbatasan, itu akan menjadi pisau tajam yang menusuk para prajurit perbatasan, menyebabkan moral para prajurit perbatasan menurun. Terutama, begitu para pejuang di wilayah utara mengalahkan putra-putra suci dari 5 keluarga dan 7 sekte, opini publik akan terlalu besar, dan itu akan cukup untuk menghancurkan moral para prajurit perbatasan. Namun, rencana mereka baru setengah jalan, dan mereka baru saja mengalahkan murid-murid sekte Tianshui, keluarga Chen, dan sekte Tianxian dari 5 keluarga dan 7 sekte. Dia berencana untuk menyebarkan berita untuk membuat marah putra-putra suci dari 5 keluarga dan 7 sekte, dan membuat mereka bertarung. Tanpa diduga, sebelum putra-putra suci dari 5 keluarga dan 7 sekte bergerak, ketiga pendekar misterius itu bertindak lebih dulu. Dalam satu malam, ia mengalahkan lebih dari 40 pendekar dari wilayah utara, dan menjadi terkenal di ibu kota kekaisaran dalam sekejap. Pada saat yang sama, ia juga menekan kesombongan para pendekar dari wilayah utara. Membuat rencana wilayah utara hampir gagal. Seorang pria berpakaian brokat yang hadir di tempat kejadian berkata dingin saat itu, apa susahnya ini? Kita tantang saja ketiga pendekar ini secara terbuka, singkirkan ringnya, dan biarkan mereka bertarung. Selama mereka dikalahkan di arena, itu akan menunjukkan bahwa pendekar dari wilayah timur tidak sebaik pendekar dari wilayah utara. Petik 2. Kalau begitu rencana kita sebelumnya bisa terus dilaksanakan. Pria berpakaian brokat ini jelas memiliki status yang cukup tinggi di klan Nanshan. Para pendekar alam Tai Daoguo lainnya semuanya dikelilingi di area pinggiran, tetapi hanya dia, para pendekar alam Tai Daoguo yang berdiri di sekitar tetua botak itu. Orang ini adalah putra suci klan Nanshan, Zhou Han. Dalam rencananya, dia awalnya berencana untuk berurusan dengan putra suci dari 5 keluarga dan 7 sekte. Tetapi putra suci dari 5 keluarga dan 7 sekte tidak bergerak, jadi dia tidak punya kesempatan untuk bertindak. Para pendekar di wilayah utara jelas tidak menduganya. Kaisar Chu dan negara Chu telah memahami konspirasi klan Nanshan, jadi mereka memerintahkan sebelumnya agar putra-putra dari 5 keluarga dan 7 sekte tidak diizinkan untuk bergabung dalam pertempuran. Bahkan tanpa halangan dari Lin Bai dan 3 lainnya, para pendekar dari wilayah utara terus memprovokasi, dan putra-putra suci dari 5 keluarga dan 7 sekte tidak akan berakhir bertempur. Lagi pula, begitu mereka akhirnya bertempur, itu akan menjadi pembangkangan terhadap perintah Kaisar Chu. Benar. Kakak Zhou Han benar. Selama kita membuat janji dengan ketiga pendekar ini dan mengalahkan mereka lagi, rencana kita dapat berlanjut. Kita akan menantang mereka. Benar, kalahkan mereka. Rencana Zhou Han disetujui oleh banyak pendekar yang hadir, dan mereka berteriak satu demi satu. Tetua botak itu mengangguk, rencana Zhou Han cukup bagus. Alasan utama kesombongan wilayah timur adalah karena kita kalah terlalu telak tadi malam. Jika kalian bisa mengalahkan ketiga pendekar ini, maka semuanya akan jauh lebih mudah. Kalau begitu, mari kita coba dulu. Tetua botak itu berpikir berulang-ulang, dan menyetujui rencana Zhou Han. Zhou Han sangat gembira dan berkata, karena itu, aku akan segera menyebarkan berita ini, dan mengundang ketiga pendekar itu untuk bertarung di puncak bulan dalam 7 hari. Baik, tetua botak itu mengangguk, menyetujui rencana Zhou Han. Tetua botak itu menarik napas dalam-dalam, coba dulu, jika tidak berhasil, baru pikirkan cara lain. Segera. Saat fajar keesokan harinya, berita itu menyebar di ibu kota kekaisaran. Zhou Han, seorang pendekar dari klan Nanshan di wilayah utara, menantang prajurit emas atas nama para pendekar klan Nanshan. 7 hari kemudian, di puncak bulan, salah satu dari mereka harus hidup dan mati. Setelah berita itu menyebar, hal itu segera menimbulkan guncangan di ibu kota kekaisaran. Bukan hanya karena tantangan klan Nanshan kepada prajurit emas, tetapi juga karena lokasi pertempuran penentu sebenarnya berada di puncak bulan. Di mana puncak bulan itu? Di istana Tiansuizong, setelah mendengar berita itu, Lin Bai bertanya kepada semua orang di ruang pertemuan dengan sangat bingung. Semua orang di sekte Tiansui, meskipun mereka semua memiliki dugaan di dalam hati mereka, ketiga, prajurit emas itu terkait erat dengan Lin Bai. Jadi setelah berita itu tersebar di ibu kota kekaisaran, Patriark Pan Qing segera memanggil Lin Bai untuk membahas tindakan balasan. Patriark Pan Qing menjawab, Yueding berada di istana ibu kota kekaisaran. Di istana, kelompok orang gila dari wilayah utara ini benar-benar menetapkan tempat pertempuran penentu di istana. Tidak heran para pendekar kekaisaran bereaksi begitu keras. Bukankah ini memprovokasi keluarga kerajaan Chu? Lin Bai sedikit terkejut dalam hatinya. Pan Qing melanjutkan, untuk mengapresiasi bulan,
keluarga kerajaan pernah membangun proyek konstruksi besar-besaran di sudut tenggara istana, dan membangun gedung tertinggi di ibu kota kekaisaran. Ketika gedung ini dibangun, Kaisar Chu sebelumnya menamainya Yueding. Artinya juga sangat sederhana, puncak bulan yang terang. Kemudian, setiap kali ibu kota kekaisaran ingin mempersembahkan kurban kepada bulan yang terang, anggota keluarga kerajaan akan berkumpul di Yunding untuk berpartisipasi dalam kurban dan mengagumi bulan pada saat yang sama. Ketika Bai Yifei mendengarnya, dia sangat marah. Para prajurit dari wilayah utara menetapkan pertempuran penentu di puncak bulan. Bukankah ini memprovokasi kekuatan kekaisaran Chu? Pikiran Bai Yifei sama dengan Lin Bai, dan jelas bahwa para prajurit dari wilayah utara sedang mengintensifkan konflik antara wilayah timur dan wilayah utara. Petik 2. Dengan sengaja mengalahkan para pendekar wilayah timur di depan keluarga kerajaan, untuk mempermalukan negara Chu. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Bai Yifei penasaran, menatap Lin Bai dengan sengaja atau tidak sengaja. Ekspresi Lin Bai cukup tenang, dan dia tidak terburu-buru. Dan pada saat ini, pelayan datang untuk melapor, mendaftar kepada Tuan Serigala, seseorang mengirim 6 kartu ucapan. 6 kartu ucapan. Lin Bai mengerutkan kening, siapa yang mengirim mereka semua? Pelayan itu menjawab, dalam undangan pertama, Chen Yule, putra suci keluarga Chen, mengundang Tuan Lang ke Menara Abadi untuk sebuah pertemuan. Dalam surat penghormatan kedua, Yi Song, putra Tian Xianzong, mengundang Tuan Lang ke Menara Abadi untuk sebuah pertemuan. Dalam kartu ucapan ketiga, Huang Qingyun, Santa dari Istana Teratai Suci, mengundang Tuan Lang untuk datang ke Istana Teratai Suci untuk sebuah pertemuan. Dalam surat ucapan keempat, Putri Shen Xian dari Istana Putri Hong, mengundang Tuan Wolf untuk datang ke rumahnya. Surat penghormatan kelima, Meng Qinxian, putra bijak Fan Tianzong, mengundang Tuan Lang Hou untuk pergi ke restoran Seng Tian untuk sebuah pertemuan. Petik 2. Dalam kartu ucapan ke-6, Yi Heze, putra sekte Ding Tianjian, mengundang Tuan Lang untuk bertemu di restoran Yunjun. Mendengar ke-6 kartu ucapan ini, Patriark Pan Qing dan para murid sekte Tian Sui sedikit terharu. Undangan-undangan ini tidak datang lebih cepat atau lebih lambat, tetapi datang hanya setelah klan Nanshan mengeluarkan tantangan. Jelas sekali, mereka semua mengundang Lin Bai untuk membahas langkah-langkah penanggulangan. Meng Qinxian, Yi Heze, dan yang lainnya menyaksikan keseruan tersebut. Chen Yule dan Yi Song mengundang Lin Bai untuk membahas langkah-langkah penanggulangan. Adapun Huang Qingyun dari Istana Seng Lian, Lin Bai masih belum mengerti mengapa ia mengundang Lin Bai. Nona Shen Xian mengundang Lin Bai, mungkin untuk membahas langkah-langkah penanggulangan. Mengapa begitu banyak orang mengundang Putra Suci untuk berkunjung, para murid sekte Tian Sui yang hadir terkejut. Pada saat yang sama, wajah semua orang muram. Undangan mendadak dari 6 putra suci yang berasal dari kekuatan berbeda pasti telah menyebabkan peristiwa besar. Patriark Pan Qing dan banyak tetua sekte Tian Sui merasa bahwa gunung dan hujan akan segera datang. Ke-6 putra suci yang mengundang Lin Bai ke perjamuan dapat dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, Nona Shen Xian, Chen Yule, dan Yi Song jelas mengundang Lin Bai untuk membahas tindakan balasan. Prajurit wilayah utara Nanshan melancarkan tantangan kepada 3 prajurit emas. Apakah kalian ingin bertarung? Cao Yuxi adalah mantan bagian dari Istana Pangeran Hong, dan Nona Shen Xian adalah penguasa Istana Pangeran Hong saat ini. Cao Yuxi tentu saja tidak akan menyembunyikan Nona Shen Xian. Jadi Nona Shen Xian pasti tahu tentang ini. Jenis kedua, Meng Qinxian, putra bijak Fan Tianzong, dan Yi Heze, putra bijak Sekte Pedang Ding Tian, mungkin ingin menyaksikan keseruan tersebut. Lagi pula, para putra terbaik wilayah timur ini bosan dan jenuh di ibu kota kekaisaran sepanjang hari. Tidak mudah untuk bersenang-senang seperti itu, mereka tentu ingin pergi dan melihat keseruannya. Adapun Huang Qingyun, wanita suci dari Istana Teratai Suci, aku masih tidak tahu mengapa dia mengundang Lin Bai untuk pergi. Lin Bai berpikir sejenak, dan menjawab pelayan, pergi dan beritahu utusan dari Istana Pangeran Hong untuk menyuruh Nona Shen Xian pergi ke Menara Abadi untuk menghadiri jamuan makan Chen Yule. Kemudian Lin Bai berkata lagi, bantu aku menolak Meng Qinxian, Yi Heze, dan Huang Qingyun, dan katakan bahwa aku ada urusan penting dan aku tidak bisa pergi ke jamuan makan untuk sementara waktu. Setelah mendengar ini, pelayan segera pergi untuk menyampaikan perintah. Setelah pengaturan selesai, Lin Bai berkata kepada Patriark Pan Qing, Patriark, saya harus meninggalkan istana lebih dulu. Patriark Pan Qing mengangguk, Putra Suci, hati-hati. Kami akan pergi bersamamu. Bai Yifei, Qiao Mo, Qin Yao,
Zhou Xinjun, dan yang lainnya berteriak serempak. Tidak, semakin sedikit orang yang terlibat dalam masalah ini, semakin baik. Lin Bai tidak membawa Bai Yifei dan Qiao Mo bersamanya. Karena masalah ini dianggap tidak transparan, banyak orang yang terlibat mudah menimbulkan kekacauan. Setelah menjelaskan kepada para pendekar Tian Suizong, Lin Bai keluar dari istana Tian Suizong dan langsung menuju Menara Abadi. Tak jauh dari situ, ia melihat kereta rusa yang dihias indah dan megah terparkir di persimpangan jalan. Patut disebutkan bahwa, Lin Bai memperhatikan bahwa lambang keluarga kerajaan digantung di kereta rusa. Setelah mengamati kusir lebih dekat, ternyata dia adalah pemilik restoran Hongtian, Chow Yusi. Tuan Serigala, silakan lewat sini. Chow Yusi melompat keluar dari kereta, memberi hormat kepada Lin Bai sambil tersenyum. Lin Bai tetap diam, melangkah maju dan masuk ke kereta rusa. Di dalam kereta rusa, aroma harum memenuhi udara. Setelah Lin Bai masuk, dia melihat Nona Shen Xian duduk di dalamnya, menatapnya sambil tersenyum. Putri, Lin Bai tersenyum dan membungkuk. Silakan duduk, kata Nona Shen Xian. Lin Bai melihat ke kiri dan ke kanan. Meskipun ruang interior kereta rusa tidak kecil, sebagian besar ditempati oleh meja. Jika Lin Bai duduk, dia harus duduk berdampingan dengan Nona Shen Xian, sangat dekat satu sama lain. Jangan duduk saja. Lin Bai menggelengkan kepalanya, mengapa putri ada di sini? Nona Shen Xian melihat Lin Bai tidak duduk, dan tidak melanjutkan pertanyaan, lalu menjawab, kurasa kau pasti akan melakukan sesuatu setelah berita ini tersebar. Itulah sebabnya aku sudah lama menunggumu di luar istana Sekte Tiansui, dan aku mengirim seseorang untuk mengirim kartu ucapan, hanya untuk menanyakan apa yang sedang kau lakukan. Benar saja, kau akan segera keluar. Pergi ke Menara Abadi, kan? Lin Bai mengangguk, dan Nona Shen Xian memerintahkan Chow Yusi untuk pergi ke Menara Abadi. Mengapa kau tidak memberitahuku hal-hal ini? Nona Shen Xian bertanya dengan sedikit celaan. Apa? Lin Bai tidak mengerti. Nona Shen Xian menghela napas pelan, kau ingin berurusan dengan prajurit dari wilayah utara dan menggunakan jaringan intelijen Istana Pangeran Hong, kau seharusnya datang kepadaku untuk membicarakannya terlebih dahulu, kan? Mengapa kau mencari batu Chaoyu terlebih dahulu? Nona Shen Xian sedikit tidak puas dengan ini. Lin Bai mengerutkan kening, tidak mengerti mengapa Nona Shen Xian marah karena hal ini. Alasan mencari Chow Yusi adalah karena Chow Yusi pintar. Aku tidak datang kepadamu karena Chow Yusi mengetahuinya. Bukankah itu berarti kau juga mengetahuinya? Apakah ini membuat perbedaan? Namun Lin Bai memikirkannya dengan saksama. Nona Shen Xian benar, bagaimanapun juga, dia ingin menggunakan jaringan intelijen Istana Pangeran Hong, jadi dia harus mendiskusikannya dengan Nona Shen Xian terlebih dahulu. Nona Shen Xian menegur, lain kali jika hal seperti ini terjadi, diskusikan dulu dengan saya, lalu saya akan mengaturnya sendiri. Lin Bai tersenyum dan mengangguk, terima kasih, Nona. Nona Shen Xian melihat Lin Bai masih berdiri, jadi dia tersenyum dan berkata, tempat ini masih agak jauh dari Menara Abadi, apakah kau akan berdiri seperti ini terus-menerus? Kau tidak punya banyak tempat untuk duduk di kereta ini. Lin Bai menghela napas getir, berdiri itu baik, berolahraga itu baik. Nona Shen Xian menatap Lin Bai dengan tatapan kosong, kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Lin Bai berdiri seperti itu sepanjang jalan, dan langsung melompat turun begitu kereta rusa tiba di Menara Abadi. Nona Shen Xian juga turun dari kereta bersama Lin Bai dan berjalan masuk ke Menara Abadi, diikuti oleh Chow Yusi. Di dalam bangunan abadi, di dalam ruangan yang elegan. Ruang pribadi itu kosong, hanya Chen Yule dan Yi Song yang duduk di kursi sambil minum. Pelayan mengantar Lin Bai, Nona Shen Xian, dan Chow Yusi ke ruang pribadi. Kakak Lin, kau di sini. Yi Song berdiri sambil tersenyum, hanya untuk menemukan bahwa senyum kedua orang di samping Lin Bai sedikit membeku. Putri Shen Xian juga di sini. Yi Song mempertahankan posturnya, membungkuk kepada Nona Shen Xian. Duduklah dan mari kita bicarakan. Lin Bai berjalan mendekat dan duduk, Nona Shen Xian bukanlah orang luar, dia juga sangat memahami masalah ini, jadi tidak perlu menyembunyikannya darinya. Nona Shen Xian duduk di kursi sebelah Lin Bai, sementara Chow Yusi tidak duduk, melainkan berdiri di belakang Nona Shen Xian. Tempat ini semuanya adalah teman-teman Nona Shen Xian, dan Chow Yusi hanyalah seorang pelayan di kediaman Pangeran Hong. Bagaimana mungkin seorang pelayan duduk di meja yang sama ketika tuannya duduk untuk makan dan minum? Terkadang Lin Bai menghela napas karena emosi, keluarga kerajaan memiliki begitu banyak aturan dan sangat rumit. Tidak ada orang khusus yang menunjukkannya.
Jika prajurit biasa memasuki istana, diperkirakan mereka akan mati ratusan kali jika melanggar aturan. Mendengar kata-kata Lin Bai, Yi Song dan Chen Yule melihat batu Cao Yu lagi, dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Pasti Cao Yusi yang memberitahu Nona Shen Xian tentang masalah ini. Yi Song menarik napas dalam-dalam, "Saudara Lin, apa yang akan kau lakukan selanjutnya?" Lin Bai bertanya, "Saudara Yi, apakah kau berbicara tentang tantangan Zhou Han, putra klan Nanshan?" "Benar." Yi Song kembali bersemangat, "Aku ingin melawan orang ini saat terakhir kali aku bertindak, tapi sayangnya dia ada di Wisma Tamu saat itu, jadi tidak ada kesempatan. Karena anak ini datang ke pintu sendirian, kenapa kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk memberinya pelajaran?" Mendengar nada bicara Yi Song, sepertinya dia ingin menerima tantangan ini dan mengenakan topeng emas lagi untuk menghadapi Zhou Han. Lin Bai terdiam sejenak, "Kakak Chen, apa maksudmu?" "Saudara Chen, apa maksudmu?" Lin Bai bertanya kepada Chen Yule untuk meminta pendapatnya. Masalah ini dikerjakan oleh Lin Bai, Chen Yule, dan Yi Song, tetapi Lin Bai lah yang membuat rencana. Jadi semua ini masih membutuhkan keputusan Lin Bai, dan Lin Bai juga perlu merumuskan rencana lanjutan. Chen Yule berpikir serius, "Kita telah mengalahkan lebih dari 40 prajurit dari klan Nanshan dalam semalam, yang telah mengguncang kesombongan para prajurit dari wilayah utara." Petik 2. Dan di bawah operasi Istana Pangeran Hong, beritanya telah menyebar ke perbatasan. Tujuan kita telah tercapai. Chen Yule melanjutkan, alasan mengapa Zhou Han, putra suci klan Nanshan, menantang semua orang di depan umum adalah karena dia ingin merebut kembali pertempuran ini. Jika kita menerimanya, kita harus memenangkannya. Jika kita kalah setelah menerimanya, maka apa yang telah kita lakukan sebelumnya akan sia-sia, dan situasinya akan memburuk. Analisis Chen Yule masuk akal. Jika Anda menerimanya, Anda harus menang. Jika kalian menerimanya, dan jika kalian kalah, maka para prajurit di wilayah utara hanya akan menjadi lebih sombong, membuat situasi menjadi tidak menguntungkan dalam sekejap. Ketika Nona Shen Xian mendengar ketiganya berdiskusi, dia juga menyela, dilihat dari situasi saat ini, tampaknya klan Nanshan belum menyerah pada rencana mereka. Zhou Han mengeluarkan tantangan dan menetapkan lokasi pertempuran terakhir di atap bulan, yang cukup untuk menunjukkan bahwa mereka masih ingin melanjutkan rencana. Lin Bai dan Chen Yule juga mengangguk sedikit, dan Nona Shen Xian benar. Jika klan Nanshan menyerah pada rencana tersebut, mereka tentu tidak akan mengeluarkan tantangan di depan umum. Alasan mengapa mereka melakukan ini jelas untuk melanjutkan rencana tersebut. Yi Song berseru, "Kalau begitu kita harus lebih menerima tantangan, jika kita tidak menerima tantangan, para prajurit klan Nanshan akan berpikir bahwa kita takut pada Zhou Han dan putra suci wilayah utara. Ini hanya akan membuat mereka lebih sombong." Yi Song juga benar. Jika Lin Bai dan yang lainnya tidak menerima tantangan tersebut, diperkirakan para pendekar dari wilayah utara juga akan menciptakan opini publik dan menekan wilayah timur. Wajah Lin Bai muram, ia menarik napas dalam-dalam, menggosok bagian tengah alisnya, dan merasakan sakit kepala yang menusuk. Melihat Lin Bai tidak bisa mengambil keputusan untuk sementara waktu dan menderita sakit kepala hebat, Nona Shen Xian mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Lin Bai dengan lembut untuk menghibur. Bukannya Lin Bai takut pada para pendekar wilayah utara, tetapi seperti yang dikatakan Chen Yule. Pertempuran ini tampak kecil, tetapi sangat penting. Jika tidak dilakukan dengan baik, hal itu akan menyebabkan kekacauan hebat di perbatasan, dan bahkan menyulut api perang di perbatasan. Jika masalah ini tidak begitu penting, Lin Bai bisa pergi ke Zhou Han untuk bertarung tanpa berkata apa-apa. Tetapi sekarang ini menyangkut stabilitas perbatasan, dia tidak bisa begitu gegabah. Melihat semua orang ragu-ragu sejenak, Cao Yusi menangkupkan tangannya dan berkata, "Putri, saya ada yang ingin saya katakan, bolehkah saya menjelaskannya lebih lanjut?" Baru kemudian Lin Bai ingat, bukankah ada rubah tua yang berdiri di sampingnya. Maksud pertanyaan Nona Shen Xian kepada Lin Bai sepertinya menanyakan kepada Lin Bai, haruskah saya membiarkan Zhao Yusi berbicara? Lin Bai berkata, "Jika Anda ada yang ingin dikatakan, bicaralah saja." Setelah mendapat izin dari Lin Bai, Nona Shen Xian berkata kepada Cao Yusi, "Paman Cao, bicaralah saja jika Anda ada yang ingin dikatakan." "Ikuti perintah." Zhao Yusi tersenyum, "Sebenarnya, Tuan Serigala dan kedua putra suci tidak perlu terlalu khawatir. Yang cemas sekarang seharusnya bukan kita, melainkan para prajurit klan Nanshan." Setelah berbicara dengan Cao Yusi, ia segera memfokuskan perhatian, dan sakit kepala Lin Bai pun mereda. Baik Chen Yule maupun Yi Song mengangkat kepala,
menatap Cao Yuxi, dan mendengarkan analisisnya dengan saksama. Zhao Yuxi melanjutkan, alasan mengapa putra-putra keluarga Nanshan tidak sabar untuk mengeluarkan tantangan jelas karena mereka mulai khawatir. Tidak banyak kesempatan bagi prajurit utara untuk memasuki ibu kota kekaisaran. Mereka khawatir jika mereka melewatkan kesempatan ini, mereka tidak akan lagi dapat mengacaukan situasi di ibu kota kekaisaran. Jadi, dilihat dari situasi saat ini, kita memiliki inisiatif dan keunggulan. Kita tidak perlu khawatir sama sekali, yang cemas adalah mereka. Kita memiliki keunggulan dalam segala aspek seperti waktu, tempat, dan orang yang tepat. Setelah Zhao Yuxi selesai berbicara, Yi Song bertanya, lalu tantangan dari klan Nanshan. Haruskah kita menerimanya? Zhao Yuxi mengangguk dan berkata, tentu saja harus diterima. Setelah akhirnya menekan kesombongan para pendekar di wilayah utara, tentu saja mereka tidak boleh menjadi sombong lagi. Yi Song sangat gembira, dan berkata kepada Lin Bai dan Chen Yule, lihat targetnya, beritahu orang tua itu bahwa kalian harus menerimanya. Orang tua Cao. Zhao Yuxi tersenyum kecut dari lubuk hatinya. Cao Yuxi melanjutkan, tapi... Senyum di wajah Yi Song membeku, dan dia terdiam, aku paling menyebalkan kalian para penasihat, setengah bicara, lalu berkata tapi. Anak Yi Song, dengarkan aku. Zhao Yuxi tersenyum dan berkata, kau harus menerima tantangan ini, tetapi, yang perlu dibahas adalah kapan harus menerima tantangan ini. Chen Yule mengerutkan kening, apa maksudmu? Cao Yuxi berkata, sage Chen Yule, orang tua itu sudah mengatakan tadi, yang cemas sekarang adalah klan Nanshan, bukan kita. Klan Nanshan melompati tembok dengan tergesa-gesa, jadi sepertinya pernyataan berani mereka untuk bertarung sampai mati dengan pendekar bertopeng emas di puncak bulan. Semakin kita mengabaikan mereka, semakin cemas mereka. Jika begitu, mengapa kita tidak menunggu dan melihat sebentar? Ini tantangan pertama, jangan diterima. Mari kita lihat metode lain apa yang dimiliki klan Nanshan. Jika setelah tantangan pertama ini, para pendekar emas tidak muncul, mereka pasti akan mengadakan tantangan kedua, dan tantangan ketiga. Pada saat itu, jika situasi di ibu kota kekaisaran tidak pasti, maka Anda perlu menerima tantangan. Jika situasi di ibu kota kekaisaran dan perbatasan dalam bahaya, maka Anda dapat terus mengabaikan para pendekar klan Nanshan. Yi Song, Chen Yule, dan Lin Bai semuanya setuju dengan analisis Zhao Yuxi. Kata-kata Zhao Yuxi tepat sasaran, apa tujuan mereka melakukan ini? Tidak lain adalah untuk menekan kesombongan para prajurit di wilayah utara dan para prajurit yang menstabilkan perbatasan. Jika menerima tantangan, risikonya sangat tinggi. Jika kalah, perbatasan akan terbakar. Tetapi jika untuk sementara waktu tidak menerima tantangan, mereka dapat memperhatikan situasi dan arah angin di ibu kota kekaisaran. Jika mereka tidak punya pilihan selain menerima tantangan klan Nanshan, maka sudah terlambat. Tidak pernah terlambat untuk hidangan yang enak, kata Zhao Yuxi, dan, jika kita dengan santai menerima tantangan Nanshan, kita menang sekali, tetapi Nanshan tidak menyerah dan terus menantang, apakah kita akan terus menerimanya? Pertempuran berputar seperti itu tidak baik untuk kita. Mengapa kita tidak mengabaikan klan Nanshan kali ini saja? Jika kesombongan mereka kembali meningkat, belum terlambat untuk menghadapi mereka. Ini yang disebut, pukul ular sampai mengenai sasaran 7 inci, bunuh dengan satu pukulan. Meskipun Yi Song sangat ingin melawan Zhou Han, setelah mendengar analisis Cao Yuxi, dia merasa bahwa apa yang dikatakan Cao Yuxi benar sekali. Jelas bukan langkah bijak untuk menerima tantangan sekarang, risikonya terlalu besar. Jika Anda tidak menerima tantangan ini untuk sementara waktu, Anda dapat mengambil keputusan tentang perubahan di ibu kota kekaisaran dan perbatasan. Chen Yule menatap Cao Yuxi dengan penuh arti, seperti yang diharapkan, dia adalah kepala penasihat militer di kediaman Pangeran Hong, dan seorang pengkhianat terkenal di ibu kota kekaisaran. Zhao Yuxi tersenyum malu-malu, putra keluarga Chen terlalu dibesar-besarkan. Aku hanya melihatnya lebih baik karena aku tidak terlibat dalam permainan ini. Setelah Zhao Yuxi menganalisis situasi, pikiran Lin Bai dan yang lainnya tiba-tiba menjadi jelas. Lin Bai juga setuju dengan kata-kata Cao Yuxi, jangan terlalu cemas sekarang, yang seharusnya cemas adalah para pendekar wilayah utara. Alasan mengapa mereka menetapkan lokasi tantangan ini di puncak bulan kota kekaisaran, adalah untuk membuat masalah ini menjadi besar. Jika Lin Bai dan yang lainnya dikalahkan dalam tantangan ini, maka rencana para pendekar utara akan berlanjut. Abaikan saja mereka untuk saat ini. Beberapa orang mendiskusikannya dengan matang, dan memutuskan untuk mengikuti apa yang dikatakan Cao Yuxi, untuk sementara tidak memperhatikan mereka, dan mengamati trik klan Nanshan.
Baru sekarang Lin Bai mengerti, apa yang disebut perang tidak dapat digagalkan oleh kekuatan sendiri. Jika tidak ada bimbingan dari Chow Yusi hari ini, Lin Bai dan yang lainnya mungkin telah menerima tantangan klan Nanshan. Meskipun Lin Bai dan yang lainnya yakin akan menang, karena klan Nanshan berani menantang, mereka juga harus yakin. Ini adalah risiko besar, dan rencana Chow Yusi adalah untuk meminimalkan risiko tersebut. Sekalipun pada akhirnya tak terhindarkan, belum terlambat untuk bertindak ketika hanya tersisa pertempuran. Setelah berdiskusi dengan baik, semua orang meninggalkan gedung abadi. Sebelum pergi, Lin Bai bertanya, seperti yang dikatakan Chow Yusi, jangan dipedulikan dulu, tunggu saja dan lihat apa yang terjadi. Jika ada rencana di masa depan, aku akan memberitahumu. Chen Yule dan Yi Song mengangguk, dan tiba-tiba teringat sesuatu. Mereka mendekati Lin Bai dan berbisik, Saudara Lin, apakah kau sudah menerima hadiah dari Kaisar Chu? Lin Bai tahu bahwa mereka membicarakan topeng emas yang dibuat oleh Kaisar Chu untuk mereka. Ketika ayah mertuamu datang untuk menyerahkan topeng emas kepada Lin Bai hari itu, dia juga mengatakan bahwa dia akan pergi ke dua tempat lain. Jadi Lin Bai sudah menduga bahwa Chen Yule dan Yi Song telah menerima topeng emas dari Kaisar Chu. Ya, Lin Bai mengangguk. Ini hal yang baik. Yi Song menyeringai, ini adalah harta karun yang dibuat oleh 9 dewa besar dunia iblis. Bahkan jika kita tidak membutuhkannya di masa depan, kita dapat menemukan cara untuk meleburkannya, dan kita dapat membuat pedang untuk prajurit lain. Tentu saja, aku tidak akan pernah meleburkannya. Topeng ini, setidaknya aku masih hidup, jadi aku akan menyimpannya. Yi Song tersenyum dan berkata kepada Lin Bai, bagaimanapun, ini adalah bukti generasi kita. Chen Yule menyeringai, aku juga, aku akan menyimpannya selamanya dan mewariskannya kepada keluarga Chen. Lin Bai tersenyum, tetapi dalam keadaan normal, lebih baik tidak mengeluarkannya begitu saja. Bagaimanapun juga, Yang Mulia Kaisar Chu tidak ingin mempublikasikan masalah ini. Setidaknya untuk saat ini, kau tidak bisa menyebarkannya sesuka hati. Baik Yi Song maupun Chen Yule mengangguk, mengingat kata-kata Lin Bai. Segera, semua orang meninggalkan gedung abadi dan berpencar ke segala arah. Lin Bai dan Nona Shen Xian naik kereta rusa, dan Chow Yusi mengemudikan kereta rusa untuk meninggalkan menara abadi. Kemana kau akan pergi sekarang? Apakah kau akan dikirim kembali ke istana Tian Suizong? Nona Shen Xian bertanya dengan penasaran. Tidak, Lin Bai menggelengkan kepalanya, tolong kirim aku ke istana Seng Lian, aku ingin mengunjungi Huang Qingyun. Huang Qingyun. Nona Shen Xian mengerutkan kening, mengapa Lin Bai tiba-tiba ingin mengunjungi orang ini? Meng Qinxian dan Yi Heze mengirim undangan ke Tian Suizong, mungkin untuk memperhatikan kegembiraan klan Nanshan. Tapi bagaimana dengan Huang Qingyun? Mengapa dia? Dia bukan orang yang suka bersenang-senang. Mengapa dia tiba-tiba menghubungi Lin Bai? Meskipun Nona Shen Xian tidak mengerti mengapa Lin Bai ingin mengunjungi Huang Qingyun, dia tetap memerintahkan Chow Yusi untuk pergi ke istana teratai suci. Setelah tiba di istana teratai suci, Lin Bai berkata, putri harus kembali dulu. Nona Shen Xian segera berkata, tidak, aku akan menunggumu di sini. Lin Bai terkejut sejenak, lalu akhirnya menggelengkan kepalanya, mengabaikan Nona Shen Xian, dan langsung pergi ke istana teratai suci. Paman Chow, Tuan Serigala tiba-tiba datang mengunjungi Santa Huang Qingyun dari istana teratai suci. Mengapa demikian? Nona Shen Xian bertanya kepada Chow Yusi. Chow Yusi melirik gerbang istana teratai suci dengan penuh arti, dan tersenyum, sepertinya istana teratai suci telah menimbulkan masalah. Tidak, tidak, seharusnya dikatakan bahwa masalahnya adalah dengan istana teratai suci. Nona Shen Xian bertanya dengan penasaran, apakah ada berita tentang Paman Chow? Chow Yusi tersenyum dan berkata, memang benar aku telah menerima beberapa berita tentang Istana Iblis 9 Neter. Istana Iblis 9 Neter. Ketika Nona Shen Xian mendengar kata-kata ini, raut wajahnya tiba-tiba menjadi muram. Ibunya pernah menjadi murid yang terlatih dengan cermat di Istana Iblis 9 Neter, dan secara khusus dikirim ke kediaman Pangeran Hong untuk memenangkan hati Pangeran Hong. Kemudian, seperti yang diharapkan oleh Istana Iblis Jeoyu, Pangeran Hong menikahi ibunya, dan akhirnya memiliki putri tersebut. Karena hal inilah ia kemudian dilaporkan oleh Raja Liang, dan baik Pangeran Hong maupun Putri Wang akhirnya meninggal. Setiap kali Nona Shen Xian mendengar kata-kata Istana Iblis 9 Neter, kebencian yang kuat muncul di matanya. Paman Chow, jika Istana Teratai Suci ingin berurusan dengan Istana Iblis 9 Neter, kita harus melakukan yang terbaik untuk membantu. Nona Shen Xian menginstruksikan Chow Yusi. Wajar saja, kata Chow Yusi sambil tersenyum.
Istana Iblis Sembilan Neter adalah pelaku utama yang membunuh pangeran dan putri. Tentu saja, kita tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Nona Shen Xian bertanya, mengapa Istana Seng Lian memprovokasi Istana Iblis Jiuyu? Cao Yuxi menjelaskan seluk-beluk masalah tersebut, dan ekspresi Nona Shen Xian berubah muram. Di depan Istana Teratai Suci, Lin Bai mengungkapkan identitasnya, dan pelayan menyambut Lin Bai ke aula penyambutan. Tidak lama kemudian, beberapa wanita tua dari Istana Teratai Suci bergegas menghampiri bersama Nyonya Huang Qingyun. Saudara Lin, Huang Qingyun berjalan mendekat dan membungkuk. Nona Huang, jawab Lin Bai sambil tersenyum, dan pada saat yang sama memperhatikan bahwa wajah para tetua Istana Seng Lian dan Huang Qingyun sangat muram. Sepertinya sesuatu benar-benar terjadi. Lin Bai mempertahankan senyum tenangnya, ada sesuatu yang tak terduga hari ini, jadi saya menolak undangan Nona Huang. Saya baru saja menyelesaikan pekerjaan saya, jadi saya datang ke sini untuk menanyakan undangan mendadak Nona Huang, apakah ada hal penting? Wajah cantik Huang Qingyun berubah dingin, dan matanya yang indah bersinar aneh, karena kakak Lin sudah datang, maka aku tidak akan bertele-tele. Istana Teratai Suci mengalami sesuatu dan ingin meminta bantuan kakak Lin. Benar saja, ada sesuatu yang salah, melihat ekspresi para tetua Istana Teratai Suci, sepertinya masalahnya tidak kecil. Lin Bai bergumam dalam hati, dan bertanya lagi, Nona Huang, tolong bicara terus terang. Huang Qingyun berkata kepada Lin Bai dengan sungguh-sungguh, Istana Teratai Suci mungkin berada di ambang kehancuran. Apa? Lin Bai terkejut dengan kata-kata Huang Qingyun. Apakah Istana Teratai Suci akan hancur? Ada yang salah. Istana Seng Lian adalah sekte yang didominasi oleh wanita, dan para wanita di bawah sekte tersebut semuanya luar biasa di dunia. Mereka cukup didukung dan dicintai oleh semua sekte dan keluarga besar di wilayah negara Chu. Selama bertahun-tahun, Istana Seng Lian belum pernah mendengar ada musuh yang ditemui. Tidak ada permusuhan. Istana Teratai Suci benar-benar berada pada masa kejayaan sekte tersebut, bagaimana mungkin Huang Qingyun tiba-tiba mengatakan, Istana Teratai Suci akan dihancurkan. Lin Bai tersenyum getir, apakah Nona Huang bercanda? Tapi lelucon ini sama sekali tidak lucu.